Halo Sobat IKG, gimana kabarnya? Gua berharap sobat semua dalam keadaan sehat ya, dan masih terus semangat mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi sobat semua. Dan ingat selalu Sobat IKG, tanamkan dalam diri sobat semua, tenang, kita orang kokai dan kita selalu win cepek sobat semua, menang 100%. Sobat IKG, dalam kehidupan kita pasti melewati sebuah proses ya. Ya memang begitu ya, karena proses itu adalah bagian dari waktu. Waktu itu pasti Sobat IKG, tapi proses yang kita sangka tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun jika kita setia sama goal kita dan mimpi kita, kita pasti berhasil sobat semua. Makanya jika kita ingin melakukan manifestasi dalam hidup kita, setelah kita menjalani proses, kita biarin aja Sobat IKG, lepasin aja. Bang, ntar dulu bang, gua itu sales kerjanya. Gua harus follow up, lu gila kali bang. Ya nggak apa-apa, follow up aja. Kalau misalnya emang lu harus follow up aja. Tapi lakukan itu kayak lu mau buang air kecil ya, santai aja gitu ya. Abis itu jalan lagi. Ya itu yang selalu gua katakan ya sama klien-klien gua. Sobat IKG, agar apa yang gua utarakan di sini lebih bermakna, gua selalu bilang ya, gua lebih suka bercerita tentang kisah gua ya, sehingga sobat semua dapat mengambil manfaat dan hikmahnya. Jadi di video kali ini gua akan ceritakan bagaimana gua bertemu dengan orang-orang yang gua sangka prosesnya dari situ gua bisa berhasil. Tapi malah nggak begitu sobat semua. Ya sampai gue benar-benar merasakan vibrasi ya dalam kehidupan gue. Tentunya vibrasi baik ya, yang bisa membuat diri kita dapat mewujudkan apa yang kita inginkan. Semoga sobat semua bisa menemukan setelan ya dari cerita gue ini. Oke Sobat IKG, seperti biasa ini adalah kisah nyata gue. Kembali lagi ke sebuah kisah di mana gue di kota Kuningan yang lagi warawiri Sobat IKG. Ya mencoba menjadi produktif. Buat Sobat EKG yang masih baru mengikuti channel ini ya, gue sarankan untuk menonton kisah playlist gue yang bangkit dari keterpurukan ya, agar mengerti bagaimana keadaan gue di kota Kuningan dan kenapa gue sampai berada di sana. Pagi sekitar jam 6 ya, gue mencoba usaha gue lagi ya. Gue menaiki motor pinjaman menuju arah yang gak jelas Sobat IKG. Kadang dari Cilimus itu gue arahkan ke arah kota Kuningan ya, lalu tembus kadang-kadang ke Ciamis ya. Kadang arahnya juga sebaliknya, gua bahkan sampai ke Indramayu Sobat IKG. Gua mencoba berhitung dengan bensin yang setiap harinya pas di tangki gua ya. Jadi gua tahu ukurannya, segini nih gue bisa sejauh mana nih, dan gue bisa pulang. Kadang gua berpikir bagaimana kalau sampai sana gua kehabisan bensin. Ya suatu hari motor gua arahkan menuju daerah Ciawi Gebang Sobat EKG, melewati desa Japara, menembus sawah. Saat itu pikiran gue berkecamuk ya, terus berpikir ya bagaimana gue bisa mendapatkan uang hari ini. Yang ada di tas gue saat itu adalah beberapa lembar ide bisnis Sobat IKG, agar siapa tahu ada yang berminat dan mendengarkan suara gue. Sebuah konsep agar potensi komoditas di wilayah pedesaan bisa berkembang pesat. Ya Sobat IKG, ide-ide baik ya. Walau saat itu gue hanya bermodal bensin ya, tapi gue terus tidak menyerah ya. Gue menawarkan door to door Sobat EKG. Gak ada barang yang gue pegang Sobat EKG, hanya ada pikiran. Gue menjual konsep, bukan menjual barang ya. Hari itu gue nekat mengetuk salah satu rumah di daerah Ciawi Gebang ya. Nah Sobat EKG, sebelumnya itu gue biasanya menanyakan dulu ya info dari lingkungan sekitar kayak gini. Pak, di sini ada nggak yang mempunyai usaha atau berwira swasta? Mungkin punya peternakan bebek, ikan, atau usaha gula aren dan lain-lain. Ya saat itu gue gak sedang menawarkan konsep kerjasama ya, tapi gue menjual ide dengan cara putus ya. Beberapa rumah gue ketok Sobat EKG. Assalamualaikum. Ya gue banyak disambut oleh berbagai macam penduduk di sana ya. Ramah sekali, santun ya, gue suka ya. Biasanya mereka bertanya sama gue, dari mana pak? Gue bilang, saya dari Jakarta. Saya dapat info bahwa bapak ini pengusaha ya, bapak punya usaha ya. Iya pak, saya datang ke sini untuk menawarkan value saya. Siapa tahu bapak atau ibu bisa berminat. Lalu gue banyak bercerita ya mengenai strategi dan lain-lain. Bahkan gue berterus terang ya Sobat IKG sama mereka, bagaimana agar usaha bapak nggak kejeblos pak seperti saya. Ya gue nggak malu mengakuinya Sobat IKG. Gue terus terang dan gue jujur ya. Setelah berbicara panjang lebar, biasanya mereka akan berterus terang ya. Hanya ada dua opsi keputusannya yang selalu gue dengar, tertarik atau lain kali ya. Namun kadang ada penduduk yang merasa iba ya sama gue.
Ya, kerap kali setelah bertamu ya, mereka suka memberikan gua buah tangan ya, sebagai tanda terima kasih ke gua. Ya karena gua sudah banyak bersuara dan berbicara ya mengenai insight-insight ide pemikiran ya. Kadang ada yang memberikan gua mangga, buah pisang. Ya kalau di rumahnya ada panen rambutan Sobat IKG, kadang gua pulang membawa seplastik rambutan ya. Kadang ada yang memberikan gua roti, gula aren, bahkan amplop ya. Jujur Sobat IKG, gua sedang tidak dalam kapasitas menjual rasa iba ya. Dalam hati gua, gua bilang gua adalah seorang yang profesional. Namun kadang mereka memaksa ya untuk gua menerimanya. Kadang di motor gua ada rambutan Sobat IKG, ada roti. Bahkan kadang gua suka diberi sebungkus rokok ya. Ya gua sangat bersyukur sekali ya saat itu. Ada harapan suatu hari nanti pasti ada yang mau mendengar ide gua dan membeli ide pemikiran gua ya. Nah, suatu hari Sobat IKG, gua mencoba lagi ya, motor gua arahkan lagi menuju daerah namanya daerah Olecet ya. Tembus terus ya ke pedesaan. Kalau nggak salah itu kawasan Luragung ya, di daerah Kuningan. Hari itu gua memasuki rumah penduduk di situ ya. Gua nekat Sobat IKG. Akhirnya ada salah satu rumah gua sapa. Assalamualaikum. Ada seorang bapak-bapak mungkin umurnya seumuran gua sekarang ya. Dia bertanya sama gua, "Dari mana, Pak?" Gua menjawab ya, "Dari Jakarta, Pak." "Wah, orang jauh," dia bilang gitu ya. "Ada yang bisa dibantu?" Dia bilang. "Iya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Sebenarnya saya agak ngerepotin nih. Saya kesini mau menawarkan sebuah konsep ide bisnis, Pak." Ya gue nekat Sobat IKG. Lalu bapak itu menyambut ya. "Wah, menarik ini. Dari Jakarta ya? Ya mari silahkan masuk ke rumah saya." Gua dipersilahkan duduk ya di situ ya. Rumahnya besar. Lalu mendaratlah kopi Sobat IKG. Walau gua jarang minum kopi ya, tapi hari itu rasa kopi berubah menjadi rasa teh manis kegemaran gua ya. Gua bahagia sekali ya. Gua disambut dengan hangat. Setelah berbasa-basi dan banyak bertanya, Gayung pun bersambut sobat semua. Kita tertawa, ngakak sana sini. Bahkan Sobat IKG, dia menelpon salah satu adiknya ya untuk ikut bergabung diskusi. Datanglah adiknya dengan sepeda motor ya. Tambah rame. Kita menjadi akrab. Ada rasa, wah, ini nih dia mulai tertarik. Harapan gua hari ini gol. Tubuh gua bisa merasakan vibrasi yang bergetar ya, penuh dengan harapan dan sukacita. Setelah lama bercakap-cakap ya, kita ngobrol sana sini. Tapi kok ada yang mengganjal hati gua ya. Gua merasa ada raut di wajah adiknya yang kurang suka ya. Ya kayak gimana ya, kayak sulit dijelaskan, seperti seolah-olah adiknya itu menatap curiga gitu sama gua. Kayak gini Sobat IKG, ini orang baru kenal udah nawar-nawarin ide. Ya seperti kata-kata yang gua sampaikan itu, gua merasa mentah ya di raut wajah adiknya ya. Saat itu gua mikir ya, aduh nih adiknya nih toksik nih, bisa-bisa gagal nih gua. Banyak pertanyaan-pertanyaan dan statement negatif ya mendarat di otak gua saat itu ya. Lalu adiknya pergi Sobat IKG, meninggalkan dia ya, meninggalkan bapak tersebut ya. Entah kenapa bapak tersebut akhirnya melihat WA dan minta izin ya ke belakang rumahnya ya. Ya sudah, gue bilang, "Oh silakan Pak." Dan dia kembali ya. Dia ucapkan terima kasih sama gua. Sore datang menyambut malam Sobat IKG. Dia katakan sama gua ya, "Pak, terima kasih banyak ya Pak. Ya saat ini saya masih harus berpikir dulu. Kalau saya sudah sampai di situ nanti saya akan kontak Bapak ya. Jadi lain kali ya Pak." Sobat IKG, langsung getaran kebahagiaan gue itu menurun drastis Sobat IKG. Kayak gini Sobat IKG. Ya. Getaran kebahagiaan berubah menjadi getaran kekecewaan. Kenapa ya? Ya karena gue ngarep bener ya. Setelah itu akhirnya gue pamit ya sama bapak tersebut ya. Gue menduga-duga ya, ini pasti adiknya ini bikin rusak semuanya nih. Saat itu ada pikiran buruk Sobat IKG. Ya maklum ya. Akhirnya gue memberikan nomor kontak gue ya. Lalu bapak tersebut memberikan gue salam tempel ya. Saat itu dia memberikan gue uang Sobat IKG. Jumlahnya 50.000 ya. Wah gue senang sekali ya. Sebuah kompensasi ya ketika gue banyak berbicara di depan dia ya. Nah Sobat IKG, di sini mulai seru ceritanya. Hari itu gue ucapkan terima kasih ya sama bapak itu. Lalu gue lajukan motor gue menuju pulang. Rencananya nanti malam gue akan ke mesin setoran uang ya Sobat IKG. Ada mesin buat nyetor uang ya di bank, agar uang cash tersebut bisa gue kirim ke keluarga gue. Gue melewati jalan Ciawi Gebang Sobat IKG.
Di situ ada bundaran ya. Motor gua arahkan menuju Cilimus ya. Tiba-tiba sekelibat di sebelah kiri gua. Dalam perjalanan ya, gua melihat ada orang gila ya, lagi ngemper pakai baju warna hitam. Motor gua gas ya, sampai kurang lebih 200 meter. Gua tuh kayak mikir ya, coba kamu balik lagi. Lalu gua mencoba kembali ya, dan gua melipir memarkir motor gua ya. Lalu sobat EKG, gua melihat ternyata bukan orang gila ya, tapi dia gelandangan ya. Dia memegang plastik yang berisi sisa air es jeruk ya, mungkin tinggal seperempat lah ya. Sambil kakinya ditekuk dengan dengkul menjadi penyangga kepalanya ya. Gua melihat dengan rasa iba ya. Saat itu pikiran gua ingin sekali memberikan uang itu ke dia, namun gua berpikir berkali-kali ya, malam ini saya mau kirim ke keluarga saya. Pikiran gua ribut sendiri sobat semua. Sampai akhirnya gua nekat sobat EKG, gua berikan uang yang baru saja bapak tadi berikan ke gua. Gua berpikir bahwa bapak itu nggak akan kontak gua lagi karena dia sudah diracuni sama adiknya. Nggak bakal lah, gimana, udah nggak tertarik kok. Pikiran gua negatif ya. Lalu saat itu gua berikan gelandangan tersebut uang terakhir gua, yaitu 50 ribunya yang dari bapak tadi ya. Uang itu sangat besar sobat EKG saat itu. Gua berharap setelah gua berikan gelandangan tersebut, dia akan mendoakan gua ya, seperti semoga bapak berkah rezekinya dan lain-lain. Ya, itu ada harapan gitu ya sobat semua. Setelah gua kasih, dia terima uangnya sobat EKG. Lalu matanya hanya melihat jalan, nggak ngelihat ke gua sobat EKG. Dan dia berucap satu kata sobat EKG, insya Allah. Iya jujur sobat EKG, itu sebuah doa. Namun ada harapan besar yang ingin lebih dari itu ya. Paling tidak dia bisa melihat mata gua ya. Tapi ya sudahlah. Saat itu gue biarkan saja ya. Sesampainya di Cilimus, benar saja sobat EKG, istri gue teks ya, bagaimana malam ini, jadi nggak kirim uangnya. Saat itu gue merasa bingung ya, gimana ya ini, gue sudah ditolak sama bapak-bapak itu dan uangnya pun sudah gue kasih ke gelandangan itu ya. Sebuah proses yang apabila dicocok logikan dengan logika adalah proses yang bodoh sobat EKG, tolol. Pasti orang logika akan bilang ke gue, iya lu tolol, keluarga itu nomor satu, harusnya lu kirim uang itu ke keluarga lu. Dan penolakan bapak itu adalah kompensasi agar lu gak kecewa banget karena lu gak jadi. Malam gue bingung dan sedih sobat EKG. Gue mencoba menghibur diri gue ya. Gue bilang, gak apa-apa, saya orang kokai, gue orang kokai, persetan semua logika. Gue bilang gitu sobat EKG, persetan lah udahlah. Pagi hari gue bangun sobat EKG, gue mandi ya. Air saat itu di Cilimus sangat dingin. Setelah mandi ya, gue lihat di handphone gue ada 2 kali miss call. Nomornya gue gak ketahui ya. Tepat setelah gue lihat miss call, nomor itu telepon lagi sobat EKG. Ya gue agak-agak resah ya, gue angkat gak ya. Ya sobat EKG ya tahu ya, kalau sobat EKG sejati kenapa gue resah ya, ada di video-video sebelumnya ya. Lalu akhirnya gue angkat juga sobat EKG. Ada suara dari ujung telepon ya, dia bilang assalamualaikum. Terus gue bilang, ya waalaikumsalam pak. Pak, saya ini adiknya Pak Apon. Iya yang kemarin bapak datang ke rumah. Hah? Gue bingung ya, ini adiknya ya, yang kemarin dia mukanya ketus ya. Gue jawab ya, oh iya pak, gimana pak, sehat ya pak? Gue bilang gitu ya. Iya pak, alhamdulillah saya sehat. Pak, saya mau langsung saja ya, dia bilang begitu. Saya tertarik pak sama ide bapak. Jreng sobat EKG. Saat itu gue kaget ya, gue bahagia sekali ya. Lalu dia lanjutkan ya, Pak kalau saya mau membeli ide bapak, saya di training dulu nggak pak? Gue jawab dengan berapi-api sobat EKG. Gue bilang ya, pasti pak, pasti saya training pak. Sambil gue jawab gue meneteskan air mata ya, pasti pak. Lalu dia bilang ya, baiklah pak, nanti sehabis zuhur bapak mampir ya ke tempat kemarin, ke tempat kakak saya. Dari situ nanti kita ke rumah saya, kita berbarengan. Sekalian nanti pembayarannya ya pak. Gue bilang ya sobat EKG, bisa pak, bisa. Baiklah saya tunggu pak. Tangan gue gemetar sobat EKG. Gue merasakan vibrasi kebahagiaan yang begitu kuat sampai hampir melumpuhkan badan gue ya. Gue gak sangka sobat EKG,
Gua nggak sangka, benar-benar gua nggak sangka. Bukankah orang itu yang jutek sama gua ya? Lalu Sobat EKG, setelah zuhur, gua lajukan motor gua menuju rumah Pak Apon ya. Sikat Sobat EKG, sikat. Sikat Sobat EKG. Di jalan gue melewati ruko dekat bundaran Ciawi Gebang ya. Orang gelandangan tersebut nggak ada ya Sobat EKG. Gue lanjutkan terus ya. Vibrasi di tubuh gue semakin kuat ya, makin bahagia ya. Seperti gue habis minum 10 botol kerating deng sobat semua. Akhirnya gue sampai di rumah kakaknya ya. Dia tersenyum Sobat EKG, sudah menunggu di sana. Lalu kita menuju rumahnya ya, dan kita berbincang-bincang. Saat itu dia menyambut gue dengan hangat ya. Gue dipertemukan dengan istrinya. Bahkan hari itu gue diajak naik mobilnya ya, untuk makan siang ya. Makan nasi kasreng Sobat EKG. Namanya nasi kasreng ya, ada di Kuningan ya. Wah luar biasa ya. Selama gue makan nasi kasreng, gue gak henti-hentinya ya meminta maaf atas dugaan gue ya pada dia ya. Gue menangis Sobat EKG, karena jarang-jarang ya dapat uang yang lumayan saat itu. Bapak itu bilang ya, "Pak, saya suka ide Bapak. Bapak luar biasa." Lalu karena dia melihat mata gue merah ya, dan es teh manis gue udah gitu tinggal 1/4 ya, dia bilang sama pelayan di situ, "Teh, ini teh es teh manisnya satu lagi," katanya. Dikira gue kepedesan Sobat EKG. Ya Tuhan. Sore Sobat EKG, setelah asar ya, gue menuju pulang ya ke arah kota. Di daerah Jalan Siliwangi Kuningan ya, gue menyetor uang cash yang jumlahnya berkali-kali lipat dari uang 50.000 yang diberikan oleh Pak Apon ya waktu itu ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih semesta, terima kasih aku dan saya. Gua nggak sangka Sobat EKG, gua nggak sangka dari situ prosesnya. Gua nggak tahu Sobat EKG, tapi gua tahu goalnya pasti berhasil. Sobat EKG, cerita ini singkat ya, tapi ada makna di balik kisah gua. Yang jelas, ketika kita berusaha mencocok logika, kadang Tuhan beserta semesta punya rencana dengan proses yang berbeda agar goalnya sama Sobat EKG. Ingat Sobat EKG, selama kita setia sama mimpi kita bisa meraihnya. Sobat EKG, gua mau titip ya, selalu ingat ketika kita melakukan sesuatu, katakan dalam hati dengan niat baik demi wujud yang baik, agar apa yang kita lakukan di planet bumi ini menjadi selaras dan berkah. Sobat EKG, sobat harus terus semangat ya mengarungi kehidupan demi mewujudkan mimpi. Tenang Sobat EKG, kita orang kokai Sobat EKG, kita orang kokai. Salam dari gua, Win Cepek. Emang kudu gila.